Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 membuat video tentang lingkungan virus corona dan keislaman. Selamat menonton. Virus corona atau SARS-Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Dalam rangka mencegah virus corona ini, di Indonesia sendiri memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yaitu PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus ini adalah kumpulan virus yang menyerang infeksi pernapasan atau infeksi paru-paru. Gejala virus 19 atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah. Sesak napas dan nyeri dada adalah gejala-gejala tersebut yang muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tinggi di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Penyebab virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia atau menyerang paru-paru. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan oleh hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Ketiga, kontak darat dekat dengan penderita COVID-19. Cara mencegah virus corona. Terdapat 5 cara mencegah penyebaran virus corona menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di antaranya sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu dengan menghindari menyentuh bagian mata, hidung, dan juga mulut. Sebab awal mula virus mudah menyebar dalam tubuh adalah karena virus tersebut bisa menempel di telapak tangan kalian. Kedua yaitu dengan mencuci tangan sesering mungkin serta gunakan sabun dan air mengalir supaya dapat menghindari dari virus yang barangkali terdapat pada tangan kalian. Langkah yang ketiga yaitu melakukan aturan bersin dengan benar. Pastikan kamu dan orang-orang sekitar untuk selalu menutup hidung dan mulut menggunakan siku tangan yang dilipat ketika bersin. Jika tubuh kamu sedang mengalami flu, maka segeralah menutup hidung dan mulut menggunakan masker. Tujuannya agar cairan yang keluar tidak mengenai orang lain dan segeralah membuang tisu atau masker ke tempat sampah. Langkah keempat yaitu menerapkan social distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Tujuannya agar tidak terkena tetesan atau cairan dari batuk dan bersin, lalu tanpa sadar menghirup cairan atau tetesan dari orang yang mungkin menderita COVID-19.
Langkah kelima yaitu jika kamu mengalami gejala demam, batuk, susah bernapas, segeralah cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Karena otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi masing-masing daerah. Hai, saya Hazi Kurniafa dengan NPM 1911090070. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan hidup. Secara umum, lingkungan hidup merupakan kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Adapun jenis lingkungan hidup dalam perspektif ilmu geografi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup alamiah dan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alamiah merupakan suatu sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, dan komponen-komponen abiotik lainnya tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan lingkungan hidup buatan adalah lingkungan hidup alamiah yang sudah didominasi oleh kehadiran manusia. Pada perkembangan zaman dan peradaban manusia tentunya memiliki dampak bagi keberadaan lingkungan hidup. Salah satu persoalan yang cukup merusak lingkungan hidup ialah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan terbagi ada beberapa macam, yaitu pencemaran udara yang disebabkan oleh bahan bakar fosil, pembakaran hutan, dan lain sebagainya yang mengakibatkan salah satu di antaranya adalah menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca. Selanjutnya, pencemaran air yang disebabkan oleh zat kimia, pembusukan sampah organik di dalam air dan sebagainya yang mengakibatkan persediaan air bersih menjadi berkurang. Lalu ada pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah industri, limbah pertambangan, dan lain sebagainya. Akibatnya adalah berkurangnya kualitas tanah dan membuat tanaman dan tumbuh-tumbuhan sulit hidup. Pencemaran lingkungan pada dasarnya berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Di antaranya adalah terjadinya banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, tsunami, dan lain sebagainya. Untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan, ada beberapa upaya pelestarian. Di antaranya adalah upaya pelestarian sumber daya udara yang dapat dilakukan melalui pengurangan penggunaan berbagai alat atau mesin yang memiliki gas buang terutama karbon dioksida yang berasal dari asap kendaraan bermotor, industri, dan gas buang hasil pembakaran lainnya. Untuk mengurangi kadar pencemaran karbon dioksida di udara dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan dan melestarikan hutan karena tumbuhan dapat berfungsi sebagai penyaring udara melalui proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan melalui mulut daun, yaitu stomata. Selanjutnya ada upaya pelestarian tanah dan sumber daya air yang dapat dilakukan dengan mencegah pencemaran, merawat dan membersihkan pintu-pintu air dan menghemat air. Hutan-hutan di sekitar sungai, danau, mata air, dan rawa perlu dipertahankan luas dan kelestariannya. Upaya untuk mengurangi pencemaran sungai misalnya melalui pelaksanaan program kali bersih atau prokasi pada sungai-sungai yang tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan Islam tentang lingkungan hidup. Islam mengajarkan hidup berharmoni dengan alam. Seperti Al-Quran yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta adalah milik Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284, yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menghasilkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu mengalahkan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.